Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findri Suartiawan dengan NIM 2023010051, kelas 5R1A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Ari Nurdiansyah, MPD. Judul proposal penelitian saya adalah pengaruh penggunaan metode Imla Istimai terhadap kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis asosiatif kausal menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group. Yang pertama, latar belakang masalah. Pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah secara ideal diarahkan pada penguasaan keterampilan berbahasa yang meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, dengan penekanan pada kemampuan menulis atau kitabah dan menghafal kosakata atau disebut dengan hifz al-mufradat sebagai dasar memahami teks berbahasa Arab. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di MTS Negeri 5 Serang, ditemukan bahwa kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab siswa kelas 7 masih tergolong rendah, ditandai dengan kesalahan penulisan huruf hijaiyah, ketidaktepatan penggunaan harokat, serta rendahnya daya ingat siswa terhadap mufradat yang telah dipelajari. Kondisi ini diduga disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional dan kurang melibatkan keterampilan mendengar dan menulis secara terpadu. Permasalahan rendahnya kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab penting untuk diteliti karena kedua keterampilan tersebut merupakan fondasi utama dalam penguasaan bahasa Arab pada jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga diperlukan solusi berupa penerapan metode pembelajaran yang lebih efektif. Salah satunya adalah metode Imla Istimai. Berdasarkan hasil telaah terhadap 10 artikel penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai metode Imla dalam pembelajaran bahasa Arab hanya memfokuskan kajian pada peningkatan keterampilan menulis atau kitabah saja. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengaitkan metode Imla dengan keterampilan lain secara bersamaan, khususnya kemampuan menghafal kosakata atau disebut dengan hifz al-mufradat, sehingga kajian tentang dampak metode Imla terhadap aspek kognitif daya ingat siswa masih sangat terbatas. Berdasarkan kajian literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas, yaitu belum adanya penelitian yang mengkaji pengaruh metode Imla Istimai terhadap kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab secara simultan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan metode Imla sebagai strategi untuk meningkatkan kitabah saja, tanpa menguji kontribusinya terhadap kemampuan menghafal mufradat yang juga dilatih melalui aktivitas mendengarkan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh metode Imla Istimai terhadap dua keterampilan sekaligus pada siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Poin kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini termasuk jenis asosiatif kausal karena memiliki pengaruh atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas yaitu metode Imla Istimai terhadap variabel terikat yaitu kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode Imla Istimai terhadap kemampuan menulis bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan metode Imla Istimai terhadap kemampuan menghafal bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang? 3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode Imla Istimai secara simultan terhadap kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang? Poin ketiga yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode Imla Istimai terhadap kemampuan menulis bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode Imla Istimai terhadap kemampuan menghafal bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode Imla Istimai secara simultan terhadap kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang. Selanjutnya, variabel penelitian.
Berdasarkan judul penelitian, pengaruh penggunaan metode Imla Istimai terhadap kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab pada siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang, maka variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen, yaitu metode Imla Istimai. Variabel dependen 1 yaitu kemampuan menulis bahasa Arab. Variabel dependen 2 yaitu kemampuan menghafal bahasa Arab. Dalam penelitian ini, metode Imla Istimai atau variabel independen diduga berpengaruh terhadap variabel dependen 1 dan variabel dependen 2, yaitu kemampuan menulis bahasa Arab dan kemampuan menghafal bahasa Arab. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini dikategorikan yang pertama berdasarkan fungsinya, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua berdasarkan bentuk hubungan, yaitu hipotesis asosiatif kausal. Yang ketiga berdasarkan jumlah variabel terikat, yaitu hipotesis parsial dan hipotesis simultan. Berikut ini adalah rumusan hipotesis penelitian. Untuk menguji hipotesis penelitian, maka digunakan analisis statistik inferensial, yaitu yang pertama uji hipotesis parsial atau disebut dengan uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh metode Imla Istimai terhadap masing-masing variabel terikat. Rumus uji T yaitu sebagai berikut. Yang kedua, uji hipotesis simultan atau disebut dengan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh metode Imla Istimai secara simultan terhadap kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab. Berikut adalah rumus uji F. Selanjutnya, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang tahun pelajaran 2025-2026 dengan jumlah keseluruhan 90 siswa. Populasi ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 7B yang secara administratif telah ditetapkan oleh pihak madrasah sebagai peserta didik kelas 7. Kelas 7A jumlah siswanya 45, kelas 7B jumlah siswanya 45, jadi total semuanya adalah 90 siswa. Selanjutnya, sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pada penelitian ini, seluruh anggota populasi dijadikan sampel atau disebut dengan sampling jenuh, sehingga secara kuantitatif tidak digunakan rumus penentuan jumlah sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Ari Kunto yang menyatakan bahwa apabila jumlah subjek penelitian kurang dari 100, maka seluruh populasi sebaiknya dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang tahun pelajaran 2025-2026 yang berjumlah 90 siswa. Sampel tersebut terbagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas 7A dengan jumlah 45 siswa, perannya sebagai kelas eksperimen, yaitu menggunakan metode Imla Istimai. Kemudian kelas 7B dengan jumlah 45 siswa, perannya sebagai kelas kontrol, yaitu menggunakan metode konvensional. Selanjutnya, jenis data. Berdasarkan sumber perolehannya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari siswa kelas 7 MTS Negeri 5 Serang melalui pelaksanaan tes hasil belajar berupa pretest dan post-test. Kemudian, data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah seperti data jumlah siswa, daftar nilai belajar bahasa Arab, silabus, dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa Arab di MTS Negeri 5 Serang. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes. Metode tes dipilih karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bertujuan untuk mengukur kemampuan menulis dan menghafal bahasa Arab siswa secara objektif. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan instrumen tes. Yang kedua, pelaksanaan pretest.
Yang ketiga, pemberian perlakuan atau treatment, yaitu metode imla istimai kepada kelas eksperimen, sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran menggunakan metode konvensional. Yang keempat, pelaksanaan post-test. Yang kelima, pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, instrumen tes kemampuan menulis bahasa Arab. Kisi-kisinya sebagai berikut. Jenis yang kedua yaitu instrumen tes kemampuan menghafal bahasa Arab. Kisi-kisi instrumen tesnya sebagai berikut. Dalam penelitian ini, kemampuan menghafal diukur melalui hasil tulisan dari kegiatan imla, karena metode imla istimai menuntut siswa mengingat bunyi dan makna kata, kemudian mereproduksinya dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, tes tulis dipandang lebih relevan dan objektif untuk mengukur kemampuan menghafal mufradat dalam konteks metode ini. Selanjutnya, metode keabsahan data. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen terhadap tes kemampuan menulis atau disebut dengan Y1 dan tes kemampuan menghafal atau disebut dengan Y2. Uji validitas langkah-langkahnya sebagai berikut dan rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, uji reliabilitas langkah-langkahnya sebagai berikut dan rumusnya sebagai berikut. Poin terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif langkah-langkah dan rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, statistik inferensial. Sebelum dilakukan uji hipotesis, data penelitian harus memenuhi beberapa prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas, dan yang kedua, uji homogenitas. Kemudian, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode imla istimai terhadap dua variabel, maka teknik statistik inferensial yang digunakan adalah uji T dan uji MANOVA. Langkah-langkah dan rumus analisis statistik inferensial sebagai berikut. Saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.